Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan matkul Kojamis B2 dengan judul Pengenalan Jaringan Komputer yang beranggotakan Nasruddin Ardiansa dengan NIM 062020107359. Kemudian Wulan Widya Astuti dengan NIM 2020 SAK28. Kemudian Jenier Pratiwi dengan NIM 2020 SA054. Kemudian Salsabila dengan NIM 2020 TI039. Kemudian Damayan Tifaradita dengan NIM 2020 TI008. Di sini sebelumnya saya akan membacakan isi pembahasan, yaitu 1. Sejarah jaringan komputer, 2. Definisi jaringan komputer, 3. Manfaat dan tujuan jaringan komputer, 4. Komponen jaringan, 5. Jenis-jenis jaringan, 6. OSI layer dan TCP atau IP layer. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah jaringan komputer. Pada tahun 1940-an, batch processing. Sejarah jaringan komputer bermulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang didirikan oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh sebuah profesor handal yaitu Howard Aiken. Pada awalnya, proyek tersebut hanya ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang dipakai secara bersama untuk bisa mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong. Sehingga dibuatnya proses beruntun, batch processing, sehingga beberapa program dapat dijalankan dalam sebuah komputer. Pada tahun 1950-an mulai mengembangkan proses TSS, Team Sharing System. Diperkirakan 10 tahun kemudian, tepatnya pada era 1950-an, pemakaian dan juga pengembangan dari sistem komputer menjadi sangat berkembang dan juga membesar. Ditandainya dengan perkembangannya sistem komputer yang kita sebut dengan superkomputer. Dengan adanya superkomputer ini dapat mempengaruhi tuntutan dari perusahaan, yakni satu komputer harus bisa melayani dan menjalankan suatu proses dari beberapa terminal. Tuntutan inilah yang menciptakan sebuah sistem yang dikenal dengan nama TSS, Team Sharing System. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Dan pada tahun 1970, itu juga setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi, distributed processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program surat elektronik atau yang disebut email yang dibuatnya setahun yang lalu untuk ARPANET. Program tersebut begitu mudah untuk digunakan sehingga langsung menjadi populer.
Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1972, I Can Add, yaitu yang ditandai dengan huruf A lingkaran, juga dikenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan add. Pada tahun 1979 sampai 1981, France Telecom menciptakan suatu hal yang baru dengan meluncurkan telepon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelpon dan juga berhubungan dengan video link. Seiring dengan bertambahnya komputer yang membentuk jaringan, dibutuhkan sebuah protokol resmi yang dapat diakui dan diterima oleh semua jaringan. Pada tahun 1982, dibentuk sebuah Transmission Control Protocol (TPC), atau lebih dikenal dengan sebuah Internet Protocol atau IP yang kita kenal hingga saat ini. Sementara itu, di Eropa muncul sebuah jaringan serupa yang dikenal dengan Europa Network atau EUNET yang meliputi wilayah Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan EUNET ini menyediakan jasa surat elektronik dan newsgroup. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinet, seorang berkebangsaan Finlandia, menemukan sekaligus memperkenalkan Internet Rally Chat atau lebih dikenal dengan IRC, yang kemungkinan 2 orang atau lebih pengguna komputer dapat berinteraksi secara langsung dengan pengiriman pesan atau chatting. Pertengahan tahun 1990 merupakan tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners-Lee merancang sebuah program penyunting dan penjelajah yang dapat menjelajahi komputer yang satu dengan yang lainnya dengan membentuk jaringan. Program inilah yang disebut Wiring Wire atau World Wide Web. Pada tahun 1994, situs-situs di internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya berbelanja melalui internet atau virtual shopping atau e-rating muncul di situs. Pada tahun yang sama, Yahoo didirikan, yang juga sekaligus tahun kelahiran Netscape Navigator 1.01. Media Astuti akan menjelaskan tentang definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer sendiri adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem klien atau server. Dapat digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. 2 buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, bridge, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan jaringan komputer. Yang saya jelaskan pertama adalah manfaat. Manfaat dari jaringan komputer secara umum yang akan bisa didapatkan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, jaringan komputer dapat sharing resource, data, program, peripheral komputer. Yang kedua, jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. Yang ketiga, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang keempat, jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih terpadu.
Yang kelima, jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Yang keenam, jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin atau hak akses. Yang ketujuh, jaringan komputer menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Yang terakhir adalah jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Selanjutnya, tujuan jaringan komputer sebagai berikut ini. Yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 2. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. 3. Jaringan membantu mempercepat proses berbagai data atau data sharing. 4. Jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. 5. Jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen jaringan. Yang pertama adalah NIC. NIC adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain ke jaringan. Yang kedua adalah hub. Ketika komputer meminta beberapa informasi dari jaringan, ia terlebih dahulu mengirimkan permintaan ke hub melalui kabel. Hub akan menyiarkan permintaan ini ke seluruh jaringan. Semua perangkat akan memeriksa apakah permintaan itu milik mereka atau tidak. Jika tidak, permintaan akan dibatalkan. Proses yang digunakan oleh hub mengonsumsi lebih banyak bandwidth dan membatasi jumlah komunikasi. Saat ini, penggunaan hub sudah usang dan digantikan oleh komponen jaringan komputer yang lebih canggih seperti switch dan router. Komponen jaringan selanjutnya adalah switch. Switch adalah perangkat telekomunikasi yang dikelompokkan sebagai salah satu komponen jaringan komputer. Komponen ini seperti hub tetapi dibangun dengan fitur-fitur canggih. Ia menggunakan alamat perangkat fisik di setiap pesan yang masuk sehingga dapat mengirimkan pesan ke tujuan atau port yang tepat. Selanjutnya router. Router adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan LAN dengan koneksi internet. Ini digunakan untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan paket yang masuk ke jaringan lain. Router bekerja di layer 3 atau network layer dari model referensi OSI. Router meneruskan paket berdasarkan informasi yang tersedia di table routing. Selanjutnya modem. Modem memungkinkan Anda untuk menghubungkan komputer Anda ke koneksi internet yang tersedia melalui saluran telepon yang ada seperti NIC. Terakhir, kabel dan konektor. Kabel adalah salah satu cara media transmisi yang dapat mengirimkan sinyal komunikasi. Topologi jaringan kabel menggunakan jenis kabel khusus untuk menghubungkan komputer di jaringan. Jenis-jenis jaringan berdasarkan koneksi atau keterhubungan. 1. Broadcast links adalah bentuk jaringan dari koneksi yang memiliki satu kanal komunikasi yang dibagi oleh semua peralatan dalam jaringan. 2. Point-to-point links adalah bentuk koneksi di mana umumnya mengacu ke koneksi untuk endpoints. Berdasarkan skala, 1. Local Area Network atau LAN. Local Area Network merupakan jaringan komputer milik pribadi yang mencangkup area dalam satu ruangan, sebuah gedung atau kampus. Jangkauan dari jaringan komputer Local Area Network atau LAN berkisar 10 km dan media transmisi pada jaringan komputer ini berupa kabel. Namun ada juga yang tidak menggunakan kabel dan disebut dengan wireless LAN atau LAN tanpa kabel. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama sumber daya atau resource, misal printer, dan saling bertukar data. Lalu selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN. Pada dasarnya, teknologi yang digunakan di jaringan komputer, Metropolitan Area Network atau MAN, hampir sama dengan Local Area Network atau LAN. Nah, perbedaannya adalah luas jangkauan yang dimiliki Metropolitan Area Network lebih besar daripada Local Area Network. Jangkauan Metropolitan Area Network berkisar 10-45 km. Biasanya Metropolitan Area Network digunakan untuk menghubungkan kantor, kampus, atau bank yang terletak dalam satu kota dan berbeda lokasi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan swasta atau umum. Jaringan ini umumnya menggunakan media transmisi dengan mikrogelombang atau gelombang radio. Namun ada juga yang menggunakan jalur sewa atau leased line. Lalu ada Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network jangkauannya mencakup dengan geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara, bahkan benua. WAN terdiri dari mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakaian, misalnya jaringan yang menghubungkan ATM.
Lalu selanjutnya yang berdasarkan topologi. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Lalu, selanjutnya ada topologi star. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulan dari topologi tipe star ini adalah bahwa ada kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server. Maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar, sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Dan juga bila terdapat gangguan di suatu jalur kabel, maka gangguannya hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server. Jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Lalu untuk kelemahan dari topologi star ini adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Lalu, topologi ring. Di dalam topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation atau server akan menerima dan melewatkan informasi dari suatu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima dan bila tidak sesuai, akan dilewatkan. Kelemahan dari topologi ini adalah setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di suatu node, maka akan seluruh jaringan terganggu. Keunggulan topologi ring adalah tidak terjadinya collision atau tabrakan pengiriman data seperti pada topologi bus, karena hanya satu node yang dapat mengirimkan data pada suatu saat. Di sini saya sebelumnya akan menjelaskan jenis-jenis jaringan berikut berdasarkan protokol. 1. Ethernet. Ethernet adalah sistem jaringan yang dibuat dan dipatenkan oleh perusahaan Xerox yang digunakan untuk jaringan wilayah LAN yang mempunyai standar IE 802.1.3. 2. Token ring. Token ring merupakan protokol yang berbasis IE dan beroperasi pada 4 atau 16 Mbps. Dengan token ring, perangkat network secara fisik terhubung dalam konfigurasi ring di mana data dilewatkan dari alat satu ke alat yang lain. 3. Local talk. Adalah sebuah protokol network yang awalnya dikembangkan oleh Apple Computer untuk mesin-mesin komputer Macintosh. Kekurangan protokol ini adalah kecepatan transmisinya hanya 230 kbps. Arsitektur. 1. Peer-to-peer. Sebuah workgroup di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai client dan server sekaligus. 2. Client atau server adalah jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak client dan satu atau lebih server. Server berfungsi sebagai penyedia layanan, sedangkan client yang meminta layanan pada server. 3. Hybrid adalah jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak client dan satu atau lebih server. Server berfungsi sebagai penyedia layanan, sedangkan client yang meminta layanan pada server. OSI layer dan IP layer. Open System Internet atau OSI layer dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan usaha untuk menstandardisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terdapat monopoli, agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Persamaan OSI layer dan IP layer. 1. Masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. 2. Memiliki application layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut.
3. Masing-masing memiliki transport dan internet atau network layer, OSI layer, dan IP layer. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, sedangkan dalam IP layer hanya 1 layer. 2. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, sedangkan pada IP layer dimodelkan dalam 1 layer. 3. Dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada IP layer hanya memiliki 4 layer. Sekian dan terima kasih dari saya kelompok 6.